Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat, terding salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di pagi hari ini kita akan membahas tentang hikmah di balik banyak musibah, gempa, dan juga gunung yang meletus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, ini semua diperuntukkan untuk kita manusia. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata. Bukankah kami telah jadikan bumi ini terhampar di mana manusia akan berjalan dan juga akan mati di dalamnya. Dan di antara karunia Allah subhanahu wa ta'ala, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dia telah menjadikan bumi ini datar sehingga kita bisa berjalan dan kita bisa makan apa yang tumbuh di dalamnya. Ini sebuah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Kita bisa berjalan seimbang di permukaan bumi ini. Bisa dengan kedua kaki kita. Bisa dengan roda dua kita atau roda empat kita. Ini nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita sehingga kita bisa berjalan kemanapun sesuka hati kita. Mau ke barat, mau ke timur, mau ke selatan, mau ke utara, dan begitu seterusnya. Tetapi ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini tidak stabil. Terjadi gempa. Atau terjadi gunung meletus yang merupakan pasak dari pasak-pasak bumi. Terkadang kita tidak bisa berjalan. Harus terseok-seok. Terkadang apabila gempanya terlalu tinggi, bahkan bukan hanya manusia terjatuh, bangunan kokoh sekalipun bisa roboh. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki seperti itu, kekuatan manusia manapun tidak bisa menghalangi datangnya gempa, mencegah gempa ataupun memberhentikan gempa. Lihat apa yang terjadi di Jepang. Dulu kita pernah dengar terjadi gempa di sana. Kurang apa teknologi yang dimiliki oleh negara yang sangat maju itu. Semua ada. Mereka bisa menciptakan mobil-mobil canggih, pesawat dan yang semacamnya. Tetapi mereka tidak bisa menghentikan gempa ataupun mencegah adanya gempa. Tetap saja gempa akan terjadi di sana dan di sini. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi dengan bumi ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah riwayat, Nabi SAW bersabda,
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. La taqumus sa'atu hatta yuqbadul ilmu wa taqthuruz zalazil. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dada-dada manusia. Tentu yang dimaksud dicabut ilmu di sini adalah bimautil ulama. Dengan banyaknya kematian para ulama. Satu persatu ulama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika tidak ada lagi para ulama, maka yang tersisa adalah orang-orang jahil. Ketika itulah ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, wa taqthuruz zalazil. Dan banyaknya gempa. Gempa di mana-mana. Tidak di barat, tidak di timur. Tidak di selatan, tidak di utara. Gempa itu akan selalu ada. Dan baru-baru ini di negeri kita, silih berganti tahun, silih berganti gempa, berpindah di satu daerah ke daerah yang lainnya. Kita pernah mendengar gempa Jogja, gempa Lombok, dan sekarang di Jawa Barat, Cianjur dan juga Garut. Belum lagi yang terbaru, gunung meletus, dan begitu seterusnya. Maka dari riwayat Bukhari ini kita tahu bahwa terjadinya gempa dan juga letusan gunung itu adalah tanda dari tanda-tanda kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya bagi, gempa ini satu tanda dari tanda-tanda kiamat kecil. Dua, masuk juga pada tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Tiga, dan gempa ini akan berakhir dengan kehancuran alam semesta. Terjadinya kiamat, itu pun terjadi gempa hebat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat namanya Ibnu Hawala. Dalam hadis yang dikeluarkan atau disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dari hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Ibnu Hawala pernah diutus untuk memimpin Sariyah perang. Tetapi pulang dalam kondisi kekalahan. Sehingga nampak di muka Ibnu Hawalah ini murung durja di hadapan Rasul karena kekalahan perang. Maka Nabi SAW meletakkan tangannya di atas kepala Ibnu Hawala. Kemudian mengatakan, ya Ibnu Hawala, idza ra'aital khilafata qad nazalatil ardal muqaddasata faqad danatiz zalazil wal balaya wal umurul idham was-sa'atu yawma idin aqrabu minan nas min yadi hadhihi min ra'sik. Kata Nabi SAW, wahai Ibnu Hawala, apabila kekhilafahan telah tegak di bumi yang disucikan Baitul Maqdis, maka telah dekatlah banyaknya gempa bumi di sana sini, banyaknya musibah di sana sini, dan perkara besar yang akan terjadi di sana dan sini. Dan ketika itu kiamat lebih dekat kepada manusia dibandingkan tanganku di atas kepalamu. Maksudnya apa? Ini diisyaratkan kepada gempa yang akan terjadi di akhir zaman. Ketika kemunculan Al-Mahdil Muntadhar, kemudian dibaiat manusia di antara dua makam di Mekah Al-Mukarramah. Datang pasukan besar dari Syam dan hendak membunuh Al-Mahdi. Tiba-tiba
pasukan itu digempakan dan diperosokkan ke dalam perut bumi di satu tempat antara Syam dan juga Mekah yang diberi nama Baidah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bagaimana dengan orang yang lalu lalang di situ yang bukan ada niat untuk membunuh Al-Mahdi, yang mereka juga ikut terperosok dalam gempa itu ke perut bumi? Bagaimana kondisi mereka di hadapan Allah? Maka Rasul mengatakan, yub'atsuna yaumal qiyamati ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu bahwa gempa ini adalah tanda dari tanda-tanda kiamat kecil. Dan juga gempa ini juga merupakan tanda-tanda kiamat besar. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda ketika bicara tentang tanda-tanda kiamat besar. Hudzaifah ibn Usaid al-Ghifari radhiyallahu an. Beliau bercerita, suatu ketika Nabi SAW datang kepada kami para sahabat yang sedang berbincang soal kiamat. Maka Rasul SAW mengatakan, "Madza tadzakarun?" Apa yang kalian bincangkan? Maka sahabat mengatakan, "Nadhkuru sa'ata ya Rasulullah." Kami sedang berbincang soal terjadinya kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, "Innaha lan taquma hatta tarau qablaha asyra ayat." Kata Rasul, kiamat tidak mungkin terjadi sampai kalian melihat 10 tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan secara acak. Yang pertama, munculnya asap tebal yang hitam yang ada di langit. Kemudian munculnya Dajjal. Kemudian munculnya binatang yang melata dari perut bumi yang bisa bicara. Kemudian munculnya matahari dari arah barat. Turunnya Isa bin Maryam. Munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa thalathatu khusuf. Dan akan terjadi 3 gempa di 3 arah. Khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab. Gempa dari arah timur, gempa dari arah barat, dan gempa di Jazirah Arab yang bukan menghancurkan satu desa, satu kecamatan, satu negara bisa hancur. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan yang terakhir dari tanda-tanda itu adalah api yang keluar dari perut Aden Yaman, yang kemudian menggiring manusia ke tempat kumpul mereka di Syam. Ketika itulah tegak kiamat besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang gempa. Sebut saja dalam surah Al-Zalzalah yang sering kita hafal, idza zulzilatil ardu zilzalah. Apabila kami gempakan bumi dengan gempa yang sangat besar, yang bukan hanya menghancurkan satu negara, bahkan satu bumi bisa dihancurkan dengan gempa itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga katakan dalam surah Al-Ankabut ayat 37, fakadzabuhu fa'aghadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Maka mereka mendustakan Nabi Allah Syuaib, lalu mereka ditimpakan gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat mereka. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 65. Qul huwal qadir ala ay yab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum
aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'din undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah ya Muhammad, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu dan dari bawah kakimu. Maksudnya dari bawah kakimu terjadi gempa di mana-mana. Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan, kepada sebagian yang lainnya. Perhatikan betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka mampu memahami tanda-tanda itu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 78. Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Lalu datanglah gempa kepada mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah-rumah mereka. Karena apabila terjadi gempa, kebanyakan yang mati adalah karena tertimpa reruntuhan rumahnya sendiri. Rumah yang selama ini diniatkan untuk tempat istirahat dia, tempat tidur dia. Rupanya rumah itu yang menjadi kuburan bagi dia, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Waqiah ayat 4, "Idza rajjatil ardu rajja." Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Dan Allah katakan dalam surah Al-Mulk ayat 16, "Aamintum man fis sama' an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apakah mereka merasa aman bahwa Dia yang ada di langit akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba bumi diguncangkan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita tahu bahwa gempa ini bukan hanya menimpa umat kita saja. Gempa ini juga terjadi kepada umat-umat sebelum kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fakullan akhadna bidzambihi. Faminhum man arsalna 'alaihi 'hasiba, wa minhum man akhadathum as-sayhatu, wa minhum man khasafna bihimul arda, wa minhum man aghraqna, wa ma kana Allah liyadlimahum, walakin kanu anfusahum yadlimun." Maka masing-masing mereka kami adab karena dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan bebatuan kerikil yang luar biasa, seperti adabnya kaum Lut. Ada yang ditimpakan suara keras yang mengguntur seperti adabnya kaum Tsamud. Dan ada yang kami benamkan ke dalam bumi, seperti Fir'aun, seperti Qarun. Allah Subhanahu wa taala benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Dan ada pula yang kami tenggelamkan ke dasar lautan seperti Fir'aun. Dan Allah tidak pernah menzalimi mereka, akan tapi mereka yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Di sini Allah mengatakan, "Wa minhum man khasafna bihil arda." Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke perut bumi. Itulah gempa. Gempa itu membenamkan semuanya. Harta yang selama ini dikumpul-kumpulkannya sehingga menjadi aset rumah, perhiasan, benda-benda yang kita cintai dalam rumah, semua dibenamkan Allah Subhanahu wa taala. Menakutkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi Anda yang tidak merasakan gempa, atau bagi Anda yang sudah pun merasakan gempa, sebenarnya gempa ini tanda apa? Ada apa hikmah di balik gempa ini? Tentu terjadinya sebuah peristiwa yang mengerikan di permukaan bumi ini. Harusnya ada syarat pelajaran. Ada hikmah yang kita bisa petik. Karena gempa itu akan selalu datang silih berganti. Di satu daerah ke daerah yang lainnya. Dari satu negara ke negara yang lainnya. Dan sudah banyak memakan korban.
bukan hanya 1-2 jiwa, bahkan ribuan dalam satu waktu yang sangat singkat sekali. Bisa memakan korban ribuan jiwa. Harusnya ada pelajaran yang menusuk ke dalam hati kita. Apa pelajaran yang kita bisa petik sebenarnya dari gempa ini? Pertama, pelajaran yang kita bisa petik bahwa di sana ada Rabbul Kaun. Ada Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Ada Rabb yang bisa berbuat sekehendaknya. Kita yakin bahwa di sana ada Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Yang mengatur alam semesta ini. Yang menciptakan alam semesta ini. Sehingga dengan terjadinya banyak gempa ini harusnya menanamkan tauhid. Menanamkan tauhid bahwa di sana ada Tuhan yang berbuat sekehendaknya. Salah satunya adalah dengan menggempakan ciptaannya. Sehingga dengan adanya gempa mestinya kita makin yakin, makin tebal tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sekonyong-konyong Allah bisa menimpakan musibah dimanapun dan kapanpun dan sesuai dengan kehendaknya. Maka takutlah jangan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dosa besar merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meluruskan akidah. Meluruskan akidah. Ketika terjadi gerhana di zaman Nabi SAW, gerhana, gempa, letupan gunung dan semacamnya, itu kurang lebih tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi gerhana, orang-orang jahiliyah meyakini bahwa gerhana itu tidak terjadi kecuali karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Maka Nabi SAW berceramah dan mengatakan bukan, gerhana itu bukan karena lahirnya orang besar atau wafatnya orang besar. Tapi gerhana itu didatangkan liyukhawifullahu bihi ibadah. Allah hendak menakut-nakuti hamba-hambanya. Maka dengan terjadinya gempa ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya hendak menakut-nakuti kita. Ya. Tapi di sini Nabi SAW juga hendak meluruskan akidah. Bahwa apa yang kalian yakini salah. Gempa ini tanda kuasa Allah. Tidaklah keduanya digerhanakan, kata Nabi SAW, kecuali untuk menakut-nakuti hambanya. Selain kita luruskan akidah kita, kita kembali kepada tauhid, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala murka, apapun bisa terjadi. Bukan hanya gempa, letupan gunung, tsunami pun sudah pernah kita saksikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, luruskan akidah-akidah kita. Kemudian yakin Allah sedang menakut-nakuti kita. Wa manursilu bil ayati illa takhwifa, kata Allah. Tidaklah kami utus sebuah tanda-tanda kebesaran kami. Apakah itu gempa, letupan gunung, tsunami, angin, peting, beliung, banjir bandang yang sangat besar. Tidak lain dan bukan. Allah hendak menakut-nakuti hambanya. Apakah yang ditakut-takuti itu takut ataukah tidak takut? Terkadang, bagi Anda yang tidak pernah merasakan gempa, letupan gunung dan yang lainnya, Anda hanya bisa melihat di media YouTube, ataupun mungkin di media-media yang lainnya. Terkadang, tidak ada rasa takut dan mengatakan, itu kan di sana, itu kan di sono. Di sini insya Allah tidak akan terjadi. Jangan pernah Anda katakan seperti itu. Musibah itu silih berganti. Akan terjadi di mana-mana. Tanamkan perasaan takut itu. Takut. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya malas sholat, akhirnya rajin sholat. Yang tadinya malas membaca Quran, akhirnya membaca Al-Quran. Yang tadinya malas untuk hadir di majelis ta'lim, akhirnya dia hadir di majelis ta'lim. Yang tadinya malas untuk bersedekah, dia pun bersedekah.
Yang tadinya malas untuk ibadah, dia pun beribadah. Harusnya seperti itu orang-orang yang ditakut-takuti. Takutlah Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi subhanallah, ada hati-hati manusia yang keras. Hati manusia yang kelam. Yang sudah hitam, pekat sehingga susah untuk menerima nasihat. Kibar, sombong. Ditakut-takuti oleh Allah, dia pun tidak takut. Kalau yang menakut-takuti manusia kepada Anda boleh tidak takut. Karena berapalah kemampuan manusia untuk mewujudkan ancamannya. Tetapi kalau yang menakut-takuti Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sangka Allah tidak bisa berbuat kepada kita. Allah itu berbuat sekehendaknya. La tas'al amman yaf'al wa hum yus'alun. Jangan kau tanya perbuatan Allah. Allah yang akan tanya perbuatan kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, yakini bahwa di alam semesta ini ada Rabb yang menciptakan, yang mengatur, dan yang memiliki alam semesta ini. Yang kedua, luruskan akidah kita. Yang ketiga, jadikan ini ibrah bahwa Allah sedang menakut-nakuti kita agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi yang keempat, ini indhar, peringatan keras. Kalau memang itu menimpa orang-orang kafir, maka boleh jadi itu bentuk ukubah, hukuman bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ini terjadi kepada orang-orang yang beriman, boleh saja ini indhar, sebuah sinyal dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperingatkan kita, untuk menyadarkan kita. Yang lupa menjadi ingat, yang lalai menjadi taat, yang buruk menjadi baik. Oleh karena itulah maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zamannya Madinah pernah terjadi gempa. Di kota Madinah di zaman Khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu anhu pernah terjadi gempa. Maka Nabi maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah gempa ini terjadi kecuali karena ulah-ulah tangan kalian sendiri. Karena rata-rata musibah ini terjadi di permukaan bumi biasanya karena ulah tangan kita sendiri. Penebangan hutan dengan sembarang. Kemudian merusak bumi dengan mengambil tambang secara ilegal dan begitu seterusnya tanpa tahu dampak apa yang terjadi. Makanya Umar mengatakan, in adat la usakinukum fiha. Kalau sampai diulang lagi gempa ini, kalau sampai terulang lagi terjadi gempa ini, aku tidak mungkin hidup bersama kalian lagi. Aku akan pindah ke tempat lain. Umar ingin memperingatkan penduduk Madinah. Sebenarnya terjadi gempa ini karena kesalahan kalian, karena dosa kalian, karena kerusakan kalian. Kalau sampai terjadi gempa ini, aku akan pergi. Aku tidak mungkin satu atap bersama kalian. Subhanallah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga seorang sahabat Nabi. Ketika di Kufah terjadi gempa, kemudian dia membacakan ayat wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengirim tanda-tanda kuasa kami kecuali untuk menakut-nakuti. Maka beliau Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, Rabb kalian sedang menguji kalian. Rabb kalian sedang menguji kalian dengan terjadi gempa di Kufah ini. Maka beliau mengatakan, fa'tabiru, ambil pelajaran. Ambil pelajaran dari gempa ini. Apa pelajaran yang bisa Anda ambil? Apakah Anda yang tidak merasakan gempa hanya bisa menonton saja? Merasakan kepedihan orang yang sedang terkena gempa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Gempa itu akan terus terjadi. Tapi apa hikmah yang masuk ke hati kita? Harusnya kita lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dekat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang musibah yang terjadi di alam semesta ini
Bukan hanya sekedar kejadian alam yang akan terus berlalu. Sebagaimana ada orang-orang yang mengingkari tentang terjadi gerhana itu kan hanya sebatas kejadian alam dan itu akan terus berlalu. Bukan hanya sebatas kejadian alam. Bukan. Allah Subhanahu wa taala mengirim sebuah tanda-tanda kebesaran Allah itu, ada hikmah di balik itu. Bukan hanya sekedar kejadian alam, tetapi ada hikmah di balik itu. Tadi sudah saya jelaskan hikmahnya. Boleh jadi hikmah itu berupa indhar, atau mungkin karena banyak maksiat, terlampau banyak maksiat. Ingat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW mengatakan, yakunu fi akhir zaman khasfun wa mashun wa qadfun. Akan terjadi di akhir zaman khasfun. Khasfun kalau diarahkan ke langit artinya banyaknya gerhana. Berdekatan, belum lewat 2-3 tahun sudah terjadi gerhana lagi. Belum lewat 2-3 tahun sudah terjadi lagi gerhana, entah matahari entah bulan. Itu kalau diarahkan ke langit. Tapi khasfun kalau diarahkan ke bumi, maknanya kathratu zalazil, banyaknya gempa. Dan ini sudah terjadi di negeri kita saja, jangan cerita di negeri orang. Dari daerah ke daerah, hampir berpindah-pindah, memakan bukan hanya satu korban, ribuan korban sudah tertelan dengan musibah ini. Kemudian kata Rasul, wa qadfun, hujan batu. Kemudian wa masun, dirubahnya tabiat manusia seperti tabiat binatang, seperti tabiat babi dan yang semacamnya. Jasad mereka manusia, tapi akal mereka seperti binatang. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, anuhliku fina, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Rasul, apakah dengan terjadinya 3 perkara itu kami akan dihancurkan sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang saleh? Maka Rasul mengatakan, na'am idza dhaharal khubthu. Ya, apabila terjadi banyak kerusakan. Yang rusak lebih banyak dibandingkan yang baik. Yang maksiat lebih banyak dibandingkan yang taat. Yang melakukan dosa lebih banyak dibandingkan yang melakukan ketaatan. Maka ketika itulah musibah akan datang kepada kalian. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ingat, apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan fitnah, bukan hanya akan terkena kepada orang-orang zalim di antara kalian, tapi orang-orang baik, orang-orang saleh pun akan terkena imbasnya. Lihat terjadinya gempa, tsunami dan yang lainnya. Yang mati itu bukan pelaku-pelaku maksiat saja. Terkadang para ustadz, para kiai, para duat, para penghafal Quran, ahli-ahli salat, ahli puasa pun ikut pula di situ. Ya, karena Allah kalau sudah mendatangkan fitnah, bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Terkadang orang-orang baik pun terkena imbasnya. Kenapa? Karena keburukannya lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Yang melakukan maksiat lebih banyak dibandingkan yang melakukan ketaatan. Yang melakukan penyimpangan, zina, homoseksual, kesyirikan di mana-mana, lebih banyak dibandingkan orang-orang yang memperingatkan perkara-perkara tersebut. Maka kalau itu yang terjadi, wajarlah kalau Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Sadar atau tidak, ketika Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, al-zalazil minal ayati allati yukhawifullahu biha ibadah. Sesungguhnya banyaknya gempa, kata Ibnu Taimiyah, dalam rangka Allah Subhanahu wa taala sedang menakut-nakuti hambanya. Sebagaimana Allah juga ketika mengirimkan khusuf, gerhana juga dalam rangka menakut-nakuti hambanya. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran bagi kita yang punya otak dan juga akal. Jadi gempa, letupan gunung bisa tanda-tanda kiamat kecil. Artinya untuk mengantarkan kepada tanda-tanda kiamat besar.
Jadi gempa-gempa ini hendaklah kita berpikir, jangan-jangan tanda-tanda ini mengantarkan kepada alamat tanda-tanda kiamat besar yang akan terjadi dari arah timur, barat, dan jazirah Arab. Dan boleh jadi ini mengantarkan kepada kiamat besar, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila kami gempakan satu bumi dengan gempa yang sangat dahsyat, ketika itu manusia tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan saya kembalikan kepada moderator, falyatafadhal mashkura.